angka kemiskinan Indonesia bertambah 0,97%. Jual tanah ke Pertamina, warga Desa Tuban mendadak jadi miliarder. Pembangunan sirkuit Mandalika dipercepat demi gelaran MotoGP 2021. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Dava Nabila dalam program Reportase Indonesia Sore. Selain ketiga informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi hangat dan terpercaya lainnya selama 30 menit ke depan. Dan inilah Reportase Indonesia Sore. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia tidak hanya berpengaruh pada bidang kesehatan tetapi juga pada bidang ekonomi. Angka kemiskinan negara Indonesia tercatat mengalami peningkatan selama masa pandemi. Berikut laporannya. Jumlah penduduk miskin Indonesia pada periode September 2020 mencapai 27,55 juta jiwa. Jumlah ini meningkat sebanyak 2,56 juta dibandingkan September 2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, saat ini kemiskinan Indonesia menyentuh angka 10,19% atau meningkat 0,97% dibandingkan September 2019. Per September 2020, angka kemiskinan di perkotaan meningkat menjadi 7,88% dan di pedesaan meningkat menjadi 13,20%. Data BPS menyebutkan, faktor meningkatnya angka kemiskinan ini disebabkan beberapa hal, di antaranya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun sebesar 3,49% pada kuartal 3 tahun 2020. Selain itu, adanya perubahan harga ecer beberapa komoditas pokok dan adanya peningkatan angka pengangguran sebesar 1,84% semenjak masa pandemi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tercatat 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak COVID-19, di mana 2,56 juta diantaranya menjadi pengangguran. Saat ini pemerintah terus mengupayakan bantuan untuk masyarakat miskin, seperti melalui penyaluran bansos yang akan terus berlanjut hingga awal 2021. Penyaluran bansos juga akan didata melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS sehingga penanggulangan kemiskinan ini tepat sasaran. Pemerintah juga terus menggalakkan program Kartu Prakerja untuk menekan angka pengangguran. Pemerintah juga menggulirkan program Kartu Prakerja untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membantu para pekerja. Dan pada waktu itu juga sudah saya sampaikan bahwa 89% penduduk yang menyelesaikan pelatihan program Kartu Prakerja menyatakan bahwa program ini sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan keterampilan kerjanya. Dava Nabila melaporkan untuk Reportase Sore. Pemirsa, penerapan terapi plasma konvalesen terhadap pasien COVID-19 di beberapa wilayah menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Sahna Ajeng di Surabaya. Beralih ke informasi berikutnya, hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau masih terus terjadi. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Davarianto di Bengkalis, Riau. Dilanjutkan dengan informasi dari Sumatera Selatan, curah hujan tinggi di beberapa wilayah membuat kenaikan harga cabai rawit merah. Informasinya akan disampaikan oleh reporter Nabila Auralea. Dan inilah kabar selengkapnya. Ya, terima kasih Nabila. Pemirsa, penggunaan terapi plasma konvalesen terhadap pasien COVID-19 menunjukkan efektivitas yang tinggi. Dalam sambutan pencanangan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen, Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan, berdasarkan hasil penelitian maupun penggunaan plasma konvalesen yang dilakukan oleh PMI, Kementerian Kesehatan, serta beberapa rumah sakit utama di Jakarta, Yogyakarta, dan Malang menunjukkan efikasi yang tinggi yaitu antara 60-90%.
Terapi ini dilakukan dengan memberikan plasma, yaitu bagian darah yang mengandung antibodi dari penyintas COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh. Namun, tidak semua pasien dapat menerima terapi ini, melainkan hanya diberikan kepada pasien dengan kondisi kritis. Di samping itu, untuk mendonorkan plasmanya, penyintas COVID-19 juga harus melalui beberapa tahapan, seperti screening donor dan screening konvalesen. Namun, dalam pelaksanaannya, donor plasma konvalesen terhalang minimnya alat. PMI hanya memiliki 60 mesin afresis yang tersebar di seluruh Indonesia. Di kota besar seperti Jakarta hanya ada 5 unit, sedangkan di Surabaya 4 unit. Selain itu, banyaknya calon pendonor yang tidak lolos screening juga menjadi hambatan. Seperti yang terjadi di Surabaya, di mana dari 200 orang yang melakukan screening, hanya 40 orang yang dinyatakan lolos. Berikut pernyataan dari Dr. Yuyung Budewaskito mengenai faktor yang menyebabkan tidak lolos screening. Ya karena kekebalannya sudah habis, kan yang diambil kekebalannya. Jadi kan kita ambil kekebalan yang akan ditransfer kepada pasien. Pemirsa, berbagai upaya dari pihak pemerintah maupun swasta telah dilakukan untuk menambah stok konvalesen. Seperti Kementerian Kesehatan yang telah membagikan 57 mesin afresis yang disebarkan ke berbagai rumah sakit daerah. Selain itu, sebagai bentuk dukungan kepada program Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen, BUMN meluncurkan program plasma BUMN untuk Indonesia yang juga didukung oleh PLN dan Pertamina. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syahna Ajeng melaporkan untuk reportase sore. Baik, terima kasih Dava. Pemirsa, sejak awal tahun 2021, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau masih terus berlanjut. Pada sore ini, berdasarkan data analisis BMKG Stasiun Pekanbaru, terpantau terdapat 8 titik panas yang tersebar di 4 wilayah, sehingga total luas akibat karhutla ini pada saat ini telah mencapai 508 hektar. Sebagian besar atau lebih dari 100 hektar kebakaran terjadi di Kabupaten Bengkalis ini. Upaya pemadaman dan penyekatan masih terus dilakukan oleh petugas yang berasal dari anggota TNI, Polri, BPBD, Damkar, Manggala Agni, dan MPA. Namun, petugas juga mengalami kendala akibat minim dan jauhnya sumber api dari titik air. Akibat sulitnya medan, petugas juga perlu menempuh 3 hingga 10 km. Selain itu, petugas juga disulitkan dengan asap akibat kondisi cuaca kering dan angin yang kencang. Upaya modifikasi cuaca dan bom air juga dikerahkan untuk mengurangi titik panas yang terus bertambah. Berdasarkan temuan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, terdeteksi kebakaran ini terjadi di lahan gambut dan juga kawasan konsensi korporasi. Didapati 24 titik berada di kawasan konsensi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan kawasan hak guna usaha. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya karhutla ini serta masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Namun diduga kondisi musim kemarau ini marak dimanfaatkan oleh oknum untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Kalau kita lihat tadi, saya dari flyover tadi pakai helikopter, itu saya lihat tuh lahan-lahan masyarakat dan tidak ada tatanan-tatanan. Kalau di perusahaan kan tuh nampak tuh tanamannya rapi, itunya kan. Sejak awal tahun, pihak Polda Riau juga telah berupaya dengan menangkap 6 petani dengan barang bukti yakni lahan terbakar yang telah mencapai 18 hektar. Kemudian selain itu, kabut asap tipis menyengat juga mulai muncul di sejumlah wilayah yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru. Hal ini mengakibatkan jarak pandang menjadi 6 km, serta masyarakat juga dihimbau agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari Bengkalis Riau, Davarianto melaporkan untuk reportase sore. Terima kasih Dava Nabila. Pemirsa, saat ini Kota Palembang mengalami kenaikan harga cabai yang cukup signifikan. Kami kutip dari website Harga Pangan, harga cabai rawit merah sudah tidak stabil sejak Januari 2021. Terhitung sejak 28 Januari hingga 26 Februari 2021, harga cabai rawit merah di Pasar Cinde mencapai Rp100.000 per kilogram. Sama halnya dengan kenaikan harga cabai rawit merah di Pasar Cinde, harga cabai rawit merah di Pasar Lemabang sedikit lebih rendah, yaitu Rp97.500
Rp5 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit merah di pasar modern Kota Palembang mencapai harga tertinggi, yaitu Rp103.950 per kilogram. Kenaikan harga cabai dipicu oleh tingginya faktor hujan yang melanda Kota Palembang. Bahkan BMKG sendiri memperkirakan curah hujan yang tinggi akan berlangsung hingga Maret 2021. Naiknya harga cabai sangat terdampak bagi para penjual cabai rawit merah. Mereka mengatakan sebelumnya stok cabai rawit merah 10 kg per hari menjadi 5 kg per hari karena turunnya minat pembeli. Selain penjual cabai rawit merah, para pelaku usaha juga mengalami dampak dari tingginya harga cabai rawit merah. Firda Zuraika selaku pengusaha ayam geprek sastra mengatakan bahwa kenaikan cabai rawit merah berpengaruh secara signifikan terhadap usahanya. Apalagi cabai rawit yang dulunya cuma 1 kilogram itu 20.000, ya, sekarang naik gratis tinggi menjadi 80.000. Ya sehingga untung jualan ya berkurang lah. Hanya mengurangi penggunaan cabainya saja, tapi tidak menaikkan harga. Pemirsa, saat ini masyarakat berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga cabai rawit merah dan komoditi utama lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Nabila Auralea melaporkan untuk reportase sore. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak bertahap. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan 3 reporter kami, Paramita Dewi di Solo, Muhammad Iqbal di Sleman, dan Diva Rabiah di Saburai Jua. Ya, terima kasih Nabila dan juga pemirsa. 2 keluarga presiden yang maju dalam Pilkada Solo Medan sebagai calon wali kota berhasil unggul di Pilkada 9 Desember 2020. Berdasarkan hasil hitungan cepat, pasangan Gibran Traka-Buming dan juga Teguh Prakosa mendapat 86,65% dari lawannya. Sementara pasangan Bobi dan Aulia Rachman unggul mendapat 53,20% dari lawannya. Keduanya pun resmi ditetapkan sebagai pemenang dan akan dilantik secara daring maupun luring, namun dengan tamu yang terbatas. CNBC Indonesia menyatakan, sampai saat ini belum ada presiden di Indonesia yang memiliki anak seorang kepala daerah. Hal ini pun disebut sebagai sejarah baru dan memunculkan pro kontra. Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan kemenangan Gibran dan juga Bobi menandakan eksisnya peran Jokowi di dunia perpolitikan Indonesia. Potensi kemenangan yang bersumber dari presiden ini menjadi modal dan juga faktor penentu kemenangan, mengingat keduanya sama sekali tidak memiliki jejak politik di daerah pilihan masing-masing. Di lain sisi pun, pengamat politik Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah turut menyatakan bahwa peristiwa ini menjadi seperti keniscayaan dalam berdemokrasi, sebab siapapun berhak menjadi seorang pemimpin. Terpilihnya 2 keluarga presiden dikhawatirkan terjadinya potensi nepotisme seperti penyalahgunaan APBN dan juga membawa kerusakan pada kaderisasi partai politik. Namun tidak sampai di situ, Presiden Jokowi pun dinilai tengah membangun dinasti politik yang kuat dibandingkan para politisi lain di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Gibran maupun Bobi akan mengikuti kompetisi yang dipilih langsung oleh rakyat, artinya semua keputusan ada di tangan rakyat dalam menggunakan suaranya. Dari Solo, Paramita Dewi melaporkan beralih ke Sleman bersama Iqbal. Baik Mita, Pilkada serentak telah selesai dilakukan. Terdapat kepala daerah terpilih yang memiliki hubungan keluarga. Beberapa pasangan wali kota dan wakil wali kota yaitu Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Bobi adalah menantu presiden. Gibran Raka-Buming Raka dan Teguh Prakosa. Gibran adalah putra presiden. Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa. Kustini merupakan istri dari mantan Bupati Sleman, Sri Purnomo. Dan yang terakhir yaitu Ratu Tatu Hasanah dan Panji Tirtayasa. Ratu Tatu adalah adik kandung mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Hosiah. Menurut Guru Besar IPDN, Profesor Suherman Sajuan, maraknya korupsi di daerah melanggar politik kekerabatan. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014, terdapat 61 daerah yang menerapkan politik tersebut. Dan saat ini terjadi kenaikan hingga 117 daerah. Korupsi kerap kali terjadi dalam pemerintahan dinasti, sebab dengan kekuasaan masing-masing dapat mengamankan dan memberikan dukungan satu sama lain. Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, ada 4 faktor terjadinya politik dinasti, yaitu besaran ambang batas pencalonan yang mencapai 20% kursi atau 25% suara sah, kelembagaan partai politik yang belum demokratis, mahalnya biaya politik, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengevaluasi hal tersebut. Dosen ilmu politik Visipol UGM, Ari Dwi Payana, menyatakan akibatnya banyak pemimpin daerah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dan calon berpotensi menjadi tertutup kesempatannya.
Beberapa kasus kepala daerah dinasti antara lain Ratu Atut di Banten tersangkut kasus korupsi bersama adiknya Tubagus Sari Wardana terkait dengan kasus suap sengketa Pilkada Banten, yaitu Ketua MK Akil Muhtar dan pengadaan Alkes. OTT KPK terhadap Bupati Klaten periode 2016-2021 Sri Hartini pada Desember 2016 menjadi tersangka terkait jual beli jabatan di Klaten. Kepemimpinan di kabupaten tersebut tak pernah lepas dari pasangan suami istri Sri Hartini dan Haryanto Wibowo sejak tahun 2000. Dari Sleman DI Yogyakarta, Muhammad Iqbal melaporkan untuk reportase sore. Silahkan Diva Rabiah dari Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Iqbal di Sleman. Pemirsa, KPU Kabupaten Saburai Jua tengah melakukan persiapan sidang sengketa PHP terkait kewarganegaraan Orien Riwukore, pemenang Pilkada Saburai Jua. Sementara sidang akan dilaksanakan pada Selasa 9 Maret 2021 pada pukul 10 pagi. KPU Saburai Jua juga menunda pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih yang semestinya dilakukan pada 26 Februari kemarin. Penundaan ini disebabkan oleh gugurnya Orien Riwu dalam memenuhi syarat kepala daerah, yaitu memiliki kewarganegaraan asing yang dapat membatalkan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Orien Riwu merupakan pasangan calon bupati Saburai Jua usungan PDIP. Ia maju ke pentas pilkada bersama pasangannya Tobias Uli dari Partai Demokrat. Ia memenangkan pilkada dengan perolehan suara tertinggi sejumlah 21.359 suara atau 48,3% dari total suara yang didapat. Kemudian mereka ditetapkan sebagai pemenang pilkada oleh surat keputusan KPU Saburai Jua nomor 342 HK03 IKPT 5320 Kabupaten Saburai Jua 21 2020 yang dikeluarkan pada Sabtu 23 Januari 2021. Pemirsa, sebelumnya kasus kewarganegaraan Gan Orien dilaporkan oleh paslon nomor urut 1 yaitu lawannya Nikodemus dan Yohanis Uli serta Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Saburai Jua. Berdasarkan keterangan dari anggota Bawaslu, Fitz Edward Siregar, Bawaslu telah melakukan konfirmasi ke beberapa lembaga negara terkait status kewarganegaraan Orien, yaitu salah satunya adalah Dukcapil, Kantor Keimigrasian NTT, KPU Saburai Jua, dan Kedubes AS. Kemudian baru pada 15 Februari Bawaslu menerima surat klarifikasi dari Kedubes AS terkait status WNA Orien yang memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Surel ini telah diklarifikasi kepada Kemenlu dan telah dinyatakan kevalidannya. Kemudian berdasarkan keterangan KPU, pemirsa, tanggung jawab kepala daerah saat ini diambil alih sementara oleh pelaksana harian, setidaknya sampai turun putusan dari kajian Kemenkumham terkait status WNA Orien. Sedangkan para pakar hukum menilai sanksi yang diterima oleh Orien yaitu pencabutan status WNI dan dibatalkan kemenangannya dalam Pilkada Kabupaten Saburai Jua. Dari Saburai Jua, Diva Rabiah melaporkan untuk reportase sore. Kembali ke Dava. Pemirsa, terjadi penembakan 4 orang oleh oknum polisi mabuk di Cafe RM Cengkareng, Jakarta Barat sekitar pukul 4 dini hari. Informasinya akan disampaikan oleh reporter Elizabeth Putri. Selanjutnya, salah satu desa di Jawa Timur mendadak jadi desa miliarder setelah ratusan warganya menerima pembayaran lahan dari Pertamina. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Salsabila Fitria. Dilanjutkan dengan informasi dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saat ini pembangunan sirkuit Mandalika tengah dikebut supaya terselenggara MotoGP 2021. Informasinya akan disampaikan oleh reporter Zaki Makarim. Dan inilah kabar selengkapnya. Baik pemirsa, telah terjadi sebuah penembakan brutal oleh polisi mabuk di tempat hiburan yang biasa dikenal sebagai Cafe RM. Terdapat 3 korban tewas dan 1 luka-luka. Pelaku berinisial CS merupakan anggota Buru Sergap atau Buser di Kesatuan Reskrim Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku diduga berada di bawah pengaruh alkohol ketika melakukan aksinya. Menurut pengakuan salah seorang warga, pelaku tiba di tempat hiburan sekitar jam 2 dini hari.
Lalu pada jam 4 pagi hari, terdengar suara letusan senjata api dari dalam kafe RM. Pelaku lantas melarikan diri menggunakan mobil dengan membawa pistol di tangan kanannya. Motif pembunuhan diduga karena CS tidak terima dengan tagihan sejumlah 3,3 juta rupiah. Dan saat seorang korban berusaha menegur, pelaku naik pitam dan menarik pelatuknya. Terdapat 3 korban tewas dengan inisial S, FSS, dan M, yang merupakan seorang anggota TNI dan 2 pegawai kafe. Sementara korban dengan inisial H merupakan manajer kafe yang sampai saat ini masih dirawat di RS Kramat Jati. Hingga hari ini, jenazah korban telah dikembalikan kepada keluarga korban masing-masing. Pelaku segera diamankan oleh polisi di Polda Metro Jaya. Dan sesuai PP Polri nomor 1 tahun 2003, pelaku diberhentikan secara tidak hormat. Pelaku juga dijerat oleh pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadi Imran, menyampaikan permohonan maaf dan bela sungkawa saat konferensi pers berlangsung. Larangan dan pemberian sanksi juga akan diberikan kepada anggota Polri yang memasuki tempat hiburan dan meminum minuman alkohol. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Elizabeth Putri, melaporkan dari Cengkareng, Jakarta Barat. Kembali ke Anda, Dava. Terima kasih, Dava Nabila. Desa Sumur Geneng kini didapuk menjadi kampung miliarder setelah viralnya warga desa memborong mobil secara bersama-sama. Di dalam video tersebut, terdapat 17 mobil yang dikirim secara beriringan dan dikawal oleh polisi. Hingga saat ini total ada 320 mobil yang ada di Desa Sumur Geneng, baik mobil baru maupun mobil bekas. Menariknya lagi, rata-rata warga di desa ini membeli 1 hingga 3 mobil. Ya, warga desa di Desa Sumur Geneng ini menjadi mendadak miliarder karena baru saja mendapatkan uang ganti pembebasan lahan proyek kilang minyak Pertamina. Nantinya proyek ini akan menjadi proyek minyak terbesar di Indonesia. Dan ada pun lahan warga yang dibeli oleh PT Pertamina yakni seluas 841 hektar dan tersebar di 3 desa, yakni di Desa Kaliuntu, Wadung, dan Sumur Geneng. Dan untuk harga lahan juga telah disepakati dan dipatok mulai harga 600 hingga 800 ribu rupiah per meter sesuai dengan lokasi dan posisi lahan. Maka tak heran jika rata-rata warganya mendapatkan 8 hingga 25 miliar rupiah. Informasi yang saya dapatkan juga dari salah satu warga yang mengungkapkan bahwa pembelian mobil secara berjamaah ini tidak didasari atau tidak dimotivasi tertentu, melainkan hanya ingin rasa membeli saja. Dan sebelum membeli, mereka juga telah melakukan kesepakatan bersama. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Sumur Geneng. Iya, yang kemarin itu memang ada rencana untuk membeli bersamaan, tapi yang dulu-dulu itu sudah banyak sekitar 180 unit yang masuk di desa ini, yang baru. Selain itu, Kepala Desa Sumur Geneng juga mengungkapkan bahwa uang yang didapatkan warga ini 90% digunakan untuk membeli mobil, 75%-nya lagi untuk membeli lahan baru, dan 50%-nya lagi untuk renovasi rumah. Sementara itu, Pertamina juga telah memberikan edukasi kepada warga tentang tata cara mengelola keuangan. Dan PT Pertamina juga akan memberikan pembinaan serta akan mengajak warga untuk ikut dalam program padat karya agar warga tidak kehilangan pekerjaan. Dari Tuban, Jawa Timur, Sasabila Fitri yang melaporkan untuk reportase sore. Ya, terima kasih Dava dan pemirsa. Saat ini saya sudah berada di sirkuit Mandalika yang mana proses pembangunan sirkuit sudah mencapai 58% dari total keseluruhan progres pembangunan. Yang nantinya pembangunan sendiri akan dijadwalkan selesai pada bulan Juli tahun 2021. Proses pembangunan saat ini sudah mencapai tahap pengaspalan trek yang diharapkan akan selesai pada bulan Mei mendatang. Nantinya, balapan akan diperuntukkan untuk MotoGP dan Superbike. Sirkuit Mandalika mengusung konsep sirkuit jalan raya pertama di dunia
memiliki trek sepanjang 4,31 km, dan memiliki 17 tikungan, serta dibangun di lahan seluas 1.035 hektar, dan sudah dipastikan nantinya akan masuk ke dalam kalender balapan MotoGP 2021. Proses pembangunan memakan dana hampir sekitar 14 triliun yang dilakukan oleh Indonesian Tourism Development Corporation selaku badan usaha milik negara bersama dengan investor, dan akan diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga atau sport tourism destination. Pembangunan sirkuit akan melewati 9 tahapan, mulai dari proses pengerjaan awal hingga finishing pada akhirnya. Namun, saat ini proses pembangunan sirkuit masih menemui kendala, mulai dari terkendala pembebasan lahan, pandemi corona yang masih terjadinya kenaikan kasus positif corona di Indonesia, fasilitas pendukung yang masih belum layak untuk digunakan, hingga proses homologasi sirkuit yang masih belum bisa untuk dilakukan. Untuk proses homologasi sirkuit sendiri masih belum bisa dilakukan karena tim yang menangani proses homologasi dari Dorna Sport selaku promotor MotoGP belum bisa memasuki Indonesia karena terhalang pandemi COVID-19. Meskipun begitu, seluruh proses pembangunan hingga nantinya akan dilaksanakan event akan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat sesuai dengan panduan pelaksana Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Parmenkraf. Sekian laporan dari saya, Muhammad Zaki Makarim, melaporkan langsung dari sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sekian, kembali ke Anda, Dava, ke studio. Pemirsa, ketiga informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 3M. Saya Dava Nabila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.